Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama channel 5 Desidiasa Belajar Jadi Guru. Hari ini kita kembali akan membahas materi kelas 11 di bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI. Ada dua hal yang menjadi pembahasan pada pertemuan kali ini, yaitu ancaman terhadap integrasi nasional serta strategi mengatasi berbagai ancaman. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Nah, mengapa harus mewaspadai ancaman terhadap kedudukan NKRI? Ada beberapa alasan. Jadi yang kita akan bahas kali ini hanya tiga aspek saja. Yang pertama, karena wilayah Indonesia yang luas dengan banyak pulau yang memiliki karakteristik wilayah yang unik. Yang kedua, karena letak geografis yang strategis yang dilalui oleh lalu lintas perdagangan internasional. Yang ketiga, Indonesia memiliki keanekaragaman atau kebinekaan, baik suku bangsa, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ancaman terhadap integrasi nasional ini maksudnya adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman bisa berupa militer, bisa juga non-militer atau nir-militer. Baik ancaman militer maupun non-militer itu akan berpengaruh terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Di bidang militer adalah semua bentuk ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Nir-militer itu adalah ancaman selain menggunakan kekuatan bersenjata yang menggunakan faktor-faktor yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman terhadap integrasi nasional itu kita akan mulai dari ancaman di bidang ideologi. Yang dimaksud dengan ancaman di bidang ideologi itu adalah ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara, yaitu Pancasila. Jadi ancaman ini bisa berasal dari luar negeri, bisa berasal dari dalam negeri. Dari luar negeri itu masuknya budaya dan paham-paham baru dari luar negeri. Yang kedua, hedonisme. Ketiga, konsumerisme. Keempat, kapitalis. Kelima, neoliberalis. Dan yang keenam, materialis. Sedangkan dari dalam negeri akan munculnya paham-paham radikal dan ekstremis, munculnya berbagai aliran sesat, sikap apatis terhadap pemerintah, terjadinya pemberontakan seperti pemberontakan PKI, munculnya gerakan separatisme seperti GAM di Aceh, RMS di Maluku, dan OPM di Papua. Sekarang ancaman di bidang politik. Yang dimaksud dengan ancaman bidang politik adalah setiap usaha dan kegiatan baik dalam negeri maupun luar negeri yang dikategorikan sebagai hal yang membahayakan dan memecah belah persatuan dengan mengatasnamakan politik. Ancaman ini bisa datang juga dari dalam negeri dan bisa juga datang dari luar negeri. Ancaman di bidang politik dari dalam negeri, adanya pengerahan massa, politik uang atau money politics, politik sara, politik oligarki, penurunan paksa pemerintahan yang sah, dan pelanggaran HAM. Kemudian pelanggaran dari luar negeri, adanya terorisme, adanya turut campur negara asing terhadap masalah internal Indonesia, adanya tekanan politik. Selanjutnya, ancaman di bidang ekonomi.
Pada saat ini, ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Hal ini merupakan bukti nyata dari pengaruh globalisasi. Jadi dapat dikatakan bahwa saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lainnya. Ancamannya bisa dari internal atau dalam negeri, bisa juga ancaman dari eksternal atau dari luar negeri. Ancaman internal itu contohnya adalah inflasi, kemudian pengangguran, infrastruktur yang tidak memadai, sistem ekonomi yang tidak jelas. Sedangkan ancaman di bidang ekonomi dan eksternal, yang pertama membanjirnya produk luar negeri ke Indonesia. Masuknya tenaga kerja asing, sektor ekonomi dikuasai oleh asing, maupun produk dalam negeri kalah bersaing dengan produk luar negeri. Kemudian ancaman di bidang sosial budaya. Yang dimaksud dengan ancaman di bidang sosial budaya adalah suatu tindakan yang dapat menghilangkan dan mengancam keberadaan kebudayaan yang menjadi ciri khas dari suatu daerah. Jadi ancaman ini juga sama, bisa datang dari dalam negeri atau dari internal sendiri maupun dari luar negeri atau dari eksternal. Ancaman dari internal memudarnya nilai-nilai budaya bangsa, pragmatisme, budaya permisif, kemiskinan, kebodohan. Kemudian ancaman dari luar negeri atau eksternal itu perubahan nilai-nilai yang mempengaruhi pola pikir, pola sikap, pola perilaku generasi muda yang tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa. Yang kedua, individualisme, yang ketiga hedonisme, dan yang keempat adalah pergaulan bebas. Ancaman yang terakhir itu di bidang pertahanan keamanan. Yang dimaksud dengan ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah segala usaha atau tindakan yang membahayakan atau yang mengganggu kedaulatan suatu negara, baik yang bersifat mengancam, menghambat, ataupun mengganggu kedaulatan negara. Ancaman ini bisa datang dari dalam negeri, bisa juga datang dari luar negeri atau dari intern maupun ekstern. Dari dalam negeri, adanya konflik horizontal, gerakan separatisme, adanya pemberontakan bersenjata, adanya aksi kekerasan yang berbau sara. Sedangkan dari luar negeri adanya agresi militer, sabotase, aksi teror dari jaringan internasional, spionase, serta pelanggaran wilayah oleh negara lain. Nah, bagaimana strategi pertahanan keamanan negara? Jadi strategi yang bisa diambil adalah strategi lewat militer dan yang kedua strategi near militer atau non-militer. Strategi militer itu adalah pertahanan militer di mana kekuatan utama pertahanan negara yang dibangun dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman militer diwujudkan dalam penyelenggaraan operasi militer baik dalam bentuk operasi militer OMP atau operasi militer perang maupun OMSP, operasi militer selain perang. Nah, kemudian di dalam strategi pertahanan negara lewat near militer, jadi kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional dan dipersiapkan untuk menghadapi ancaman near militer. Strategi pertahanan negara kita mulai dari yang lewat ancaman di bidang militer. Jadi strategi ancaman di bidang militer itu dilandasi oleh pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat pertama menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nomor dua, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara
yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Ayat 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Sekarang strategi pertahanan negara nirmiliter, yaitu suatu kekuatan pertahanan negara yang dibangun dalam kerangka pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan nasional. Dan ini dipersiapkan untuk menghadapi ancaman non-militer. Jadi yang pertama lewat memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Strategi yang kedua, sistem pertahanan keamanan merata, yaitu mengajak seluruh warga sebagai bagian integral pertahanan negara. Jadi sumber daya nasional yang utama dan terpenting itu adalah manusia. Strategi yang ketiga, upaya memperluas pilihan kebijakan pemerintah dapat dilakukan jika para pembuat kebijakan dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar, terutama dengan universitas atau kalangan akademisi. Karena penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merupakan bagian dari pertahanan nirmiliter. Sekarang strategi mengatasi ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Kita mulai dari bidang ideologi. Jadi ancaman di bidang ideologi itulah ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang ideologi, ancaman yang dinilai mampu membahayakan dasar falsafah negara kita yaitu Pancasila. Jadi strateginya yang pertama, mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Yang kedua, menyeleksi budaya asing yang masuk ke Indonesia yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Strategi yang ketiga, memberikan pendidikan akan pentingnya ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada generasi muda. Yang keempat, meningkatkan iman dan takwa untuk membentengi masyarakat dari ancaman ideologi. Yang kelima, menumpas gerakan separatisme secara tegas. Dan selanjutnya kita akan bicarakan tentang strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Yang pertama, itulah penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN, dan bertanggung jawab. Strategi yang kedua, penguatan lembaga legislatif menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional, mampu bekerjasama dengan pemerintah, melahirkan produk-produk legislasi berupa peraturan perundang-undangan bagi kepentingan pembangunan nasional. Strategi yang ketiga, meningkatkan kerjasama dengan negara lain dalam kerangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri masing-masing. Kemudian mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Selanjutnya, menegakkan supremasi hukum. Dan yang terakhir, mereformasi lembaga-lembaga politik agar sesuai fungsi dan peranannya. Sekarang strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja lewat padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja. Kemudian yang kedua, membangun dan menjaga hubungan baik dengan negara lain. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia sangat penting dilakukan dalam upaya meningkatkan kemajuan ekonomi dalam negeri. Selanjutnya, mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Jadi kalau di dalam negeri ada isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, ketidakadilan, kemudian ancaman di luar negeri itu adalah kemajuan iptek, individualisme, hedoisme, konsumtif, ini bisa kita lakukan dengan strategi yang pertama berpegang teguh kepada Pancasila, membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun, memperbanyak lapangan pekerjaan,
menumbuhkan patriotisme dan cinta tanah air, melakukan pegelaran budaya, menyaring budaya asing yang masuk ke Indonesia, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekarang, strategi mengatasi ancaman yang terakhir di bidang pertahanan keamanan. Jadi strategi yang relevan sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama itu adalah menyelaraskan landasan hukum, pertahanan, dan keamanan. Jadi upaya pertahanan keamanan harus sesuai dengan amanat konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dengan Sishankam Rata atau Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Yang kedua, memenuhi kebutuhan sumber daya pertahanan keamanan. Hal ini bisa dilakukan dengan meningkatkan postur MEF atau Minimum Essential Force melalui modernisasi alutsista atau alat utama sistem pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sistem pertahanan keamanan. Karena hal ini merupakan ancaman satu wilayah, merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah negara kesatuan negara Republik Indonesia. Oleh karena demikian, maka partisipasi masyarakat harus benar-benar ditingkatkan dalam sistem pertahanan dan keamanan. Dalam pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi tentang pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan ada dua hal yang dibicarakan. Yang pertama adalah pertahanan nasional, yaitu segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan, keutuhan dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Yang kedua, itu adalah ketahanan nasional, yaitu suatu kondisi dinamis kehidupan pertahanan keamanan bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan di dalam menghadapi ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik dari dalam maupun dari luar, langsung maupun tidak langsung, yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita bicarakan tentang Sishankam Rata atau Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta ini memiliki landasan hukum. Landasan hukumnya itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua adalah pasal 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang kita bicara tentang komponen pertahanan keamanan. Sesuai dengan Undang-Undang 20 tahun 1982 tentang pokok-pokok pertahanan dan keamanan negara, telah berakibat kepada terjadinya perubahan dalam kebijakan pembinaan organisasi pertahanan sipil. Jadi ada 4 komponen pertahanan keamanan negara. Yang pertama adalah komponen utama dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, komponen dasar, yaitu rakyat terlatih atau yang sering disebutkan rakyat, yang terdiri dari Wandra, Kamra, Menwa. Yang ketiga, komponen pendukung, yaitu sumber daya alam, sarana dan prasarana nasional. Dan yang terakhir itu adalah komponen khusus, yaitu perlindungan masyarakat atau LIMAS atau pertahanan sipil atau disebut dengan Hansip. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita akan membahas materi pendidikan kewarganegaraan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya.